Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nuansa dari kelas 1D akan membahas sedikit isu yang ada di Indonesia dan pentingnya curhat. Mary Riana, seorang inspiration, pernah berkata, boleh sedih, bahkan harus sedih ketika kamu merasa sedih. Jadi, jika itu sesuatu yang menyakitkan dan membuat sedih, it's okay, gak apa-apa, terima saja. Karena kunci dari mental health adalah kita accept terlebih dahulu, tetapi accept di sini berbeda dengan pasrah. Generasi muda Indonesia tengah berada dalam darurat kesehatan mental. Divisi Psikiatri Anak dan Remaja Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2021 mempublikasikan hasil penelitian. Mereka menemukan bahwa remaja Indonesia usia 16-24 tahun rentan mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan oleh transisi dari remaja menuju dewasa yang membutuhkan adaptasi terkait lingkungan baru, tanggung jawab pendidikan dan sosial, serta tuntutan budaya. Dilansir dari www.halodoc.com, tahun 2020, Environmental Geography Student Association dari Universitas Gadjah Mada mempublikasikan data mengenai tingkat bunuh diri di Indonesia. Mereka menemukan bahwa setiap 1 jamnya ada 1 orang di Indonesia yang melakukan bunuh diri. Sebanyak 4,2% pelajar di Indonesia pun pernah berpikir untuk bunuh diri, sedangkan 3% siswa melakukan percobaan bunuh diri. Hampir 90% kasus bunuh diri di Indonesia diakibatkan oleh depresi dan kecemasan. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Untuk atasi itu, terkadang tidak bisa sendirian dan membutuhkan saran dari orang lain. Ada salah satu cara untuk mengurangi rasa cemas tersebut, yakni dengan curhat kepada orang yang menurut kita percayai. Curhat bukan hanya kata-kata, melainkan denyut kehidupan yang mengalir melalui setiap cerita yang kita bagikan. Mari kita sambut kebermaknaan setiap curhat sebagai langkah teguh menuju kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Yang pertama, curhat merupakan bekal emosional yang melunakkan beban pikiran. Saat masalah dan stres menghadapi, terkadang kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Menyimpan perasaan hanya memperdalam luka tersebut dan menimbulkan depresi. Curhat memungkinkan kita membebaskan beban yang terpendam, memberikan ruang untuk lega dan ketenangan. Lebih dari itu, curhat menghadirkan rasa keterhubungan, memastikan kita tidak berjalan sendirian karena dukungan dan pengertian dari pendengar. Curhat memberikan kehangatan ketika kita menjalani kehidupan kita. Yang kedua, curhat merupakan benteng pertahanan terhadap stres. Stres muncul saat kita tidak bisa menghadapi tekanan dalam hidup kita. Dampaknya baik secara fisik ataupun mental dapat mencakup sakit kepala, insomnia, gangguan pencernaan, kecemasan, hingga depresi. Melalui curhat, kita tidak hanya berbagi beban, tetapi juga mencari solusi bersama pendengar, dan proses ini bisa mengurangi stres. Yang ketiga, curhat membentuk pondasi mekanisme bertahan dari stres yang kokoh, dan inilah kunci adaptasi terhadap situasi sulit. Yang keempat, curhat merupakan panggung pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Keterampilan ini kunci dalam membina hubungan baik di berbagai konteks kehidupan. Melalui curhat, kita bisa belajar untuk mendengarkan, mengungkapkan, dan memahami perasaan serta pemikiran orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, curhat adalah kunci menuju kebahagiaan. Kesehatan mental yang baik berperan penting dalam menciptakan perasaan senang, puas, dan damai dalam hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik dari penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sip, oke. Jadi menurut saya, kalau misalkan kita bercerita ke orang lain ketika ada masalah itu merupakan suatu hal yang fundamental ya, karena kalau misalkan sejatinya kan manusia adalah makhluk sosial. Jadi kalau misalkan kita memendam masalah kita sendiri ya, takutnya itu akan terpendam gitu dengan sendirinya, dan itu bisa tersimpan menjadi energi atau aura negatif gitu, dan takutnya nanti tiba-tiba membludak di suatu kondisi atau situasi yang tidak tepat. Jadi memang suatu keharusan sebagai makhluk sosial itu manusia untuk bercerita kepada orang lain, baik itu mau di talk ataupun mau sekedar curhat sharing-sharing ringan, itu alangkah baiknya dilakukan gitu dengan tujuan untuk menjaga kestabilan emosi kita. Oke. Bagi saya pribadi, curhat itu perlu ya, untuk menyurahkan apa yang ada di dalam hati, dan dampaknya tentu pasti akan berdampak bagi diri sendiri. Kita akan lebih merasa tenang, kita mengurangi stres juga gitu. Pokoknya curhat itu atau itu sangat diperlukan dan sangat penting. Menurut saya, jikalau kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, tentunya alangkah baiknya kita menceritakan kepada orang lain. Akan tetapi, lebih baiknya kita harus memilih terlebih dahulu teman yang dianggap kita percaya. Karena jikalau kita tidak bisa memilih teman yang dianggap kita percaya, ditakutkan kita oversharing terhadap orang lain, dan permasalahan tersebut malah diumbar-umbar terhadap orang lain yang menjadi privacy kita. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menjelaskan itu kenapa curhat atau deep talk itu penting, karena ketika kita hilang arah, hilang tujuan, kita bisa bercerita kepada orang yang dapat dipercaya menurut kita. Menurut saya, deep talk itu sangat penting karena mengapa? Satu sisi orang lain itu punya kepribadian yang susah diceritakan ataupun bisa, namun untuk apa sih deep talk sama orang lain itu adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk menceritakan keluh kesah kita, rasa sakit kita, apapun yang terjadi pada diri kita, walaupun tidak semua yang kita ceritakan itu bersifat semua hal, karena kita juga punya privasi.